Nah, ini mohon maaf di kedaton pertama itu kedaton utama itu di dalam ada satu makam, itu yaitu makam dari Pangeran Sambernyawa. Kemudian nanti yang jumeneng Mangkunegara yang kedua. Kalau di luar ini dari terah-terah beliau, putra-putra dari terah-terah beliau juga. Kemudian tata cara pisuanan masih saya aturkan tadi. Menika tasih ngestatunaken adat keraton. Terus penghormatan mekaten lajeng mangke jalanipun jalan jongkok menika mlebetipun nggih. Lajeng menawi doa menika sumangga menika menurut dari keyakinan masing-masing. Menika lajeng menawi istilahipun badhe besem dupa napa sekaran menika tergantung dari kepercayaan juga masing-masing peziarah. Nggih. Nih, para GSP, ketika tadi dibuka oleh Mas Cito pintu itu, auranya langsung memancar. Jadi yang di sini agak dingin, tadi itu auranya langsung hangat, menerpa. Bener, saya tidak ada bohong-bohongan di sini, menerpa. Bahwa ini energinya memang ibaratnya apa ya, menerima dan merangkul. Kalau dari energi gaib yang saya terima. Ini mohon maaf saya bicara masalah kegaiban jadinya. Kalau masalah itu kan dari panjenengan, istilah yang tahu panjenengan. Dan yang gak sejati. Di antara pahlawan yang sejati ini yang saya perintahkan ya, mulai bulan Syaban itu Pangeran Sambernyawa. Yang buku ini saat ini mulai di sini. Niku pahlawan sejati Indonesia. Ya niku kaya zaman Kanjeng Nabi niku ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diberi gelar karo Kanjeng Nabi Saifullah, pedangnya Allah. Mergo Khalid bin Walid itu panglima perang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Wah. Selama itu. Begitu pula Khalid bin Walid Indonesia ini Raden Said Sambernyawa Raden itu Sanggunegara. Ini gak pernah kalah. 200 pertempuran karo Belanda gak pernah kalah. Sampai VOC niku bangkrut melawan niku. Lah niku bukune niki mulai dina niki niku saben keluar. Tim-tim survei lengkap niku. Foto-foto lengkap. Sampai kemarin niku saya pulang dari Pacitan, ya. Oke, para GSP, saya sudah berada di makam beliau yaitu Pangeran Sambernyawa. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mohon maaf ganggu nih. Pak. Paling asma sinten namanya siapa? Dalem Cito. Oh, Pak Cito. Iya. Sebagai apa nih, maaf? Kalau di sini sebagai abdi dalem di Astana Mengatek ini. Masya Allah. Yeah. Ini berarti makam beliau Pangeran? Kalau yang di sini itu yang pokok ada 3. Oh, ada 3. Ya, itu Mangkunegara yang pertama itu bernama Raden Mas Said. Kemudian iya. Mangkunegara yang kedua itu Raden Mas Sulomo. Kemudian Mangkunegara yang ketiga itu Raden Mas Sarengat. Itu yang pokok yang di sini, yang dimakamkan di sini. Gitu. Kalau makam lainnya itu dari terah-terah beliau itu kurang lebih 150-an makam. Di sini semua? Iya. Wah, jadi, subhanallah. Tapi yang pokok itu ada 3 itu.
Oh. Ya. Nah kalau Pangeran Sambernyawa itu namanya siapa? Kalau Pangeran Sambernyawa itu Raden Mas Said, raja dari Keraton Surakarta Mangkunegaran. Silsilah raja-raja Tumapel, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Yogyakarta. Beliau Pangeran Sambernyawa ada di sini nih posisinya nih para GSP. Dari urutan ini semua ini. Kalau Mangkunegara yang ke pertama itu tidak ada fotonya, cuman gambar dari mahkota beliau. Berarti ini Pangeran Sambernyawa? Iya. Jadi tidak ini ada yang dicari gambarnya. para GSP. Ya. Ternyata ini posisi Pangeran Sambernyawa di sini nih. Ya. Nggak ada fotonya. Terus terang-terangnya ke sini ya. Iya. Kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, 8, 9. 9. Iya. Oh, iya, itu kalau yang Solo saya kan maksud. ada dua, Ya, itu dari Mangkunegaran sama Kasunanan. Oke. Kalau di sini itu Mangkunegaran. Oke. Ya, Boleh ziarah? bisa. Masuk Ya. bisa? Bisa masuk. Ayo. Ya. Masya Allah, banyak banget makamnya. Nanti kalau 100? di sini-sini aja bisa ngambil gambar, tapi mohon maaf untuk di dalam. Iya. Mohon maaf sekali. Kami cuma sendika dawuh Sang Pura Jadi para GSP sampai sini Ya, untuk nanti mengambil gambarnya saja ya. Ya, jadi nanti mohon maaf tata tertib pisuhanan yang berlaku di Astana Mengatik ini masih melestarikan adat keraton. Siap. Jadi nanti sebelum masuk nanti kita penghormatan dulu kayak gini adat keraton. Itu istilahnya kita menghormati jasa-jasa dari beliau, menghormati para leluhur-leluhur di sini. Gitu. Nanti kemudian masuknya jalannya jalan jongkok. Oh, ngoten. Nikah, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Ini mohon maaf di kedaton pertama itu kedaton utama itu di dalam ada satu makam, itu yaitu makam dari Pangeran Sambernyawa. Kemudian nanti yang jumeneng Mangkunegara yang kedua. Kalau di luar ini dari terah-terah beliau, putra-putra dari terah-terah beliau juga. Kemudian tata cara pisuhanan masih saya aturkan tadi. Menika tasih ngestatunaken adat keraton. Terus penghormatan mekaten lajeng mangke jalanipun jalan jongkok menika mlebetipun nggih. Lajeng menawi doa menika sumangga menika menurut dari keyakinan masing-masing. Menika lajeng menawi istilahipun badhe besem dupa napa sekaran menika tergantung dari kepercayaan juga masing-masing peziarah. Nih para GSP, ketika tadi dibuka oleh Mas Cito pintu itu auranya langsung memancar. Jadi yang di sini agak dingin, tadi itu auranya langsung hangat menerpa. Bener, saya tidak ada bohong-bohongan di sini, menerpa. Bahwa ini energinya memang ibaratnya apa ya, menerima dan merangkul. Kalau dari energi gaib yang saya terima. Ini mohon maaf saya bicara masalah kegaiban jadinya. Kalau masalah itu kan dari panjenengan, istilah yang tahu panjenengan. Dan Masya Allah, subhanallah, auranya memancar ke atas nih para GSP nih. Jadi ada aura putih itu memancar seret ke atas tanpa batas di atas sana. Wallahu alam, tapi itu yang saya rasakan seperti itu. Dan beliau juga hadir karena roh sejatinya tidak akan pernah mati. Yang mati itu nafsu kita, yaitu nafsu mutmainah, nafsu alwamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, itu yang mati. Masya Allah. Oke, Mas Cito nggih? Monggo kita langsung laksanakan
Ini mboten syuting lagi nih. Mohon maaf. Nggih. Siap, Mohon maaf siap. sekali Pak. Nggih. Nggih, para GSP, syutingnya sampai di sini ya. Kameramen bisa istirahat, saya langsung sowan berziarah ke beliau. Alhamdulillah para GSP, kita sudah berziarah ke makam beliau, yaitu Pangeran Sambernyowo yang dikenal dengan nama aslinya Raden Mas Said. Raden Mas Said. Iya. Raden Mas Said, Masya Allah. Ketika tadi berziarah, wanginya sangat luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata sampai sedetail itu, karena aku ngerasa sosok beliau hadir di depan. Nah, yang saya rasakan dengan penglihatan mata batin, beliau wajahnya berseri. Mohon maaf nih, Pak Cito, pakai blangkon ala zaman dulu banget. Terus pakaian batik-batik seperti itu, tapi ini ala keraton lah. Yang saya rasakan, yang saya lihat dengan mata batin seperti itu. Bawa pusaka. Dan di sekeliling ini sebenarnya banyak peninggalan-peninggalan yang masih tertanam di lokasi ini. Pusaka, ada keris, tombak, dan macam-macamnya. Pak Cito, mohon maaf. Kalau menurut Pak Cito nih, mohon maaf nih, gimana ini? Itu yang ditemui istilahnya dari berpakaian, cara berpakaian dia, menemui dari seseorang para peziarah, masing-masing Bermacam-macam. ya, bermacam-macam pakaiannya. Pakaiannya ya. Iya. Kadang busananya. pakai Jubah kejawen, jubah, Iya. kadang itu. Iya. Jadi kalau mohon maaf kalau saya belum tahu tentang hal-hal kayak gitu, istilahnya awam lah, istilahnya, mohon maaf ya. Tapi pernah dengar juga dapat sesuatu di sini buat para peziarah, mungkin mustika lah atau pusaka kecil atau apa. Pernah dengar? Atau tahu-tahu ada sendiri klotak di sini? Jadi kalau hal-hal kayak gitu ada yang cerita, tapi seperti saya kan nggak tahu, jadi Iya. benar apa enggaknya saya juga nggak tahu ya. Kalau saya ya gitu aja. Soalnya ini kalau kurang tahunya saya, pengalaman saya mungkin gitu. Kalau seperti saya ya cuma bisa mendoakan aja, semoga kedepannya bisa menjadi barokah untuk para peziarah di sini gitu. Niatnya berziarah itu kan mendoakan. Iya, betul, nggih. Ziarah itu ada dua. Yang pertama berziarah kepada yang sudah meninggal, yang wafat, kita mendoakan. Dan yang kedua berziarah kepada yang masih hidup, mungkin orang tua kita, saudara kita, sesama kaum muslimin dan sebagainya, kita minta didoakan. Masya Allah, ini sangat luar biasa makam beliau. Nih, kalau cerita-cerita masa lalu, Pangeran Sambernyowo itu kesaktiannya seperti apa? Kok bisa dijulukin Pangeran Sambernyowo? Itu samber itu kan menyamber, nyowo itu nyawa, ya kan? Itu kan ngeri itu. Pak Cito itu bisa diceritakan nih Pak. Kalau itu Pangeran Sambernyowo itu diambil dari nama pasukan beliau. Jadi pasukan perang beliau itu namanya Sambernyowo. Dijuluki pasukan Sambernyowo itu karena dalam setiap pertempuran dia bisa mematikan dari musuh-musuh beliau. Itu. Jadi istilahnya pasukan yang mematikan istilahnya. Setiap dalam pertempuran perang beliau juga. Dari siasat perang beliau juga. Kalau dari kesaktian beliau itu juga dari situ. Jadi siasat perang beliau juga. Senjatanya beliau apa sebenarnya, kalau boleh tahu? Kalau zaman dulu ya seperti bambu runcing itu, sama kalau Jawa juga kan keris, tombak gitu. Itu kan istilahnya senjata zaman dulu. Nah itu kan di atas bukit, di atas gunung ini ya? Iya. Di atas gunung apa ini namanya? Ini namanya Astana Mengatek, Bukit Mengatek, Gunung Mengatek. Kalau Gunung astananya Astana Mengatek di sini. Kalau di sini kan ada 3 astana
menghadap sini yang tertua di sini, kemudian Astana Girilayu, terus Astana Giribangun. Astana Girilayu